Selamat sore teman-teman. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami terkait dengan makalah pembelajaran sejarah. Nah, hal yang ingin dipresentasikan pada kali ini yaitu tentang sejarah Orde Lama dan juga sejarah Orde Baru. Nah, yang pertama kita masuk kepada sejarah Orde Lama. Adapun pengertian dari Orde Lama yaitu sebutan bagi masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1965. Nah, pada masa Orde Lama ada 4 sistem pemerintahan yang berlaku. Yang pertama, sistem presidensial yang berlaku sejak tahun 1945. Lalu yang kedua, sistem parlementer yang berlaku sampai pada tahun 1950. Lalu yang ketiga yaitu sistem liberal yang berlaku sejak tahun 1950 sampai 1959. Lalu yang keempat, sistem demokrasi terpimpin yang berlaku sejak tahun 1959 sampai 1968. Lalu kita masuk yang pertama tadi yaitu sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda atau presiden memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai badan eksekutif dan juga merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Lalu yang kedua, sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebutan pada atau untuk sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan juga parlemen di sini dapat menjatuhkan pemerintah. Nah, adapun salah satu cara yang bisa digunakan oleh parlemen untuk menjatuhkan pemerintah yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Lalu yang ketiga, sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan liberal berlaku sejak tahun 1950 sampai 1959. Nah, dalam sistem pemerintahan liberal, presiden bertindak sebagai kepala negara, dan di sini presiden hanya berhak untuk mengatur formatur pemilihan kabinet. Sedangkan untuk kepala pemerintahan pada sistem pemerintahan liberal itu dipegang kendali oleh Perdana Menteri. Lalu yang keempat, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, Indonesia mulai menerapkan demokrasi terpimpin sejak dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini, fokus kebijakan berada di sektor pangan, sandang, dan juga pembebasan Irian Barat. Nah, di masa ini juga, Indonesia membentuk badan-badan eksekutif dan legislatif seperti MPRS, DPRS, DPA, DPRNES, dan juga Front Nasional. Lalu, kebijakan pada masa Orde Lama. Nah, ada 2 kebijakan pada masa Orde Lama, terlebih pada ekonomi ataupun sistem ekonominya, yaitu yang pertama itu pada masa pasca kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1950. Nah, pada masa ini keadaan keuangannya amat buruk dan adapun penyebabnya yaitu inflasi yang sangat tinggi, di mana beredarnya lebih dari satu mata uang yang secara tidak terkendali. Lalu yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, masuk pada masa demokrasi liberal, yaitu dari tahun 1950 sampai 1957. Nah, pada masa ini disebut sebagai liberal. Hal ini karena dalam sistem politik maupun dalam sistem ekonominya itu menggunakan prinsip-prinsip liberal. Lalu ada penyimpangan pada masa Orde Lama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan presiden itu dijalankan secara sewenang-wenang. Nah, hal ini terjadi karena kekuasaan MPR dan DPR pada waktu itu belum dibentuk oleh presiden. Lalu penyimpangan yang kedua yaitu MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Nah, hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden pada waktu itu. Lalu yang ketiga, DPR berada di bawah presiden. Dan yang keempat, pimpinan MA diberi status menteri. Nah, hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Lalu, kelebihan pada masa Orde Lama. Adapun kelebihan pada masa Orde Lama yaitu 1. Indonesia pada waktu itu berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Nah, hal ini dilakukan melalui jalur diplomasi dan juga militer. Lalu yang kedua, Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya gerakan non-blok melalui KTT Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Lalu yang ketiga, Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh kedua blok raksasa pada dunia pada waktu itu. Lalu yang keempat, Indonesia mampu membangun integritas nasional. Lalu yang kelima, merupakan negara yang mempunyai prinsip yang kuat pada waktu atau pada masa itu. Lalu adapun kelemahan dari Orde Lama, yaitu yang pertama, adanya sistem demokrasi yang terpimpin. Lalu yang kedua, sistem politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet. Nah, yang ketiga, adanya pertentangan ideologi antara nasionalis, agama, dan juga komunis. Lalu, yang keempat, tidak adanya kesepakatan antara Dewan Konstituante dan juga DPR untuk bisa memutuskan apakah diberlakukan Undang-Undang Dasar yang baru ataukah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima, terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok waktu itu menjadi sangat tinggi. Lalu yang keenam, membubarkan DPR oleh Presiden. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu sejarah Orde Baru. Nah, Orde Baru adalah masa untuk mengembalikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar yang merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Nah, di dalam Orde Baru ini, hal yang mau kita lihat adalah bagaimana latar belakangnya lahir Orde Baru, lalu seperti apa perkembangan Orde Baru, dan seperti apa kebijakan pada waktu Orde Baru. Nah, yang pertama, latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir setelah G30 SPKI berhasil dirampas. Nah, PKI itu sendiri ialah yang melatar belakangi terjadinya gerakan 30 SPKI. Pada waktu itu, Presiden Ir Soekarno mengemukakan perampokan kabinetnya yaitu pada tanggal 21 Februari. Namun, hal ini tidak membuat perubahan yang di kemudian hari rakyat senang. Nah, karena masih banyak anggota kabinet yang berada di dalam G30 SPKI. Lalu, perkembangan kekuasaan Orde Baru. Nah, lahirnya Orde Baru sejak dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu antara pendukung Orde Lama dan juga Orde Baru. Pada tanggal 3 Februari tahun 1967, DPR menyampaikan resolusi serta juga memorandum yang berisikan antara kepada Ketua Presidium Kabinet Negara agar diselenggarakannya sidang istimewa MPRS. Lalu setelah itu, tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikannya di dalam pemerintahannya. Nah, penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan dalam sidang istimewa MPRS sehingga hal ini menyebabkan situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik yang sehingga pada akhirnya dapat berakhir. Lalu secara konstitusional lalu mempercepat dan mendorong pembangunan dalam bidang politik yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah bergantinya kekuasaan itu, maka muncullah babak baru di dalam sejarah Orde Baru. Lalu, kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, kondisi politik Indonesia pada zaman Orde Baru dimulai dengan adanya pembangunan berskala nasional yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama. Lalu, untuk memberikan arah dari tujuan nasional tersebut atau tujuan dari pembangunan tersebut, MPR menetapkan GBHN sejak tahun 1973 yang dimana merupakan
sebuah pola pembangunan nasional dengan berbagai rangkaian program. GBHN tersebut direncanakan dalam pembangunan 5 tahun yang berisikan program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun. Lalu adapun lanjutan kebijakan pada waktu itu, yaitu soal trilogi pembangunan. Trilogi pembangunannya yaitu mencakup yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menunjukkan pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Oke, baik teman-teman, sekian saja presentasi dari kelompok 6 tentang pembelajaran sejarah.